Halo teman-teman autoimun, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dalam Instagram Autoimun Rheumatic Info. Sore hari ini saya akan membahas tentang rheumatic autoimun di masa pandemi COVID-19. Teman-teman sekalian, kita semua berada dalam masa pandemi COVID-19 dan tentunya banyak di antara kita yang bertanya bagaimana obat imunosupresan atau obat rheumatik yang sedang kita gunakan. Apakah ini saya harus hentikan atau saya bisa lanjutkan? Apakah ini meningkatkan risiko saya untuk terjadi atau terinfeksi COVID-19? Nah, teman-teman sekalian, tetap komunikasikan hal ini dengan dokter rheumatologis yang merawat, dan pesan saya, jangan menghentikan obat kecuali berdasarkan instruksi dari dokter yang merawat. Nah, teman-teman sekalian, tidak menghentikan suatu pengobatan, ini akan membantu Anda untuk menghindarkan diri dari infeksi COVID-19. Sebagai contoh, jika Anda penyandang lupus, menghentikan obat akan menyebabkan terjadinya kumat atau flare daripada lupus. Nah, kondisi flare lupus ini justru sangat berbahaya karena akan meningkatkan risiko Anda terkena infeksi COVID-19. Oleh karena itu, sebaiknya jangan menghentikan pengobatan tanpa anjuran dari dokter. Nah, teman-teman autoimun sekalian, banyak juga yang bertanya mengenai perlukah kita mengurangi dosis steroid atau imunosupresan yang sedang dikonsumsi. Nah, kembali untuk memutuskan hal ini, teman-teman sekalian harus membangun komunikasi yang baik dengan rheumatologis yang merawat. Dokter bisa menurunkan dosis obat Anda jika dipandang memang penyakit rheumatik autoimun Anda stabil. Tetapi Anda tidak boleh mengatur dosis obat sendiri karena ini bisa membahayakan nyawa Anda. Sehingga semua pengaturan mengenai obat, baik dosis maupun jenis obat yang dikonsumsi, hendaknya di bawah pengawasan rheumatologis yang merawat. Nah, teman-teman, mungkin banyak di antara kita yang takut ke dokter, takut ke fasilitas kesehatan sehingga bertanya, apakah saya boleh membeli sendiri obat imunosupresan tanpa petunjuk dokter? Jawabannya, tidak dianjurkan membeli obat tanpa resep dokter. Mengapa? Karena obat-obat imunosupresan yang Anda gunakan, yang biasa kita gunakan pada penyakit rheumatik autoimun, ini bukanlah suatu obat bebas. Obat ini membutuhkan pemantauan efek samping yang mungkin timbul. Sebagai contoh, jika Anda penyandang rheumatoid arthritis dan menggunakan methotrexate, obat methotrexate ini bukan obat bebas, tapi dia membutuhkan pemantauan yang kontinu pada Anda berkaitan dengan sel darah putih, fungsi hati, dan fungsi ginjal. Sehingga sebaiknya tidak membeli obat imunosupresan tanpa petunjuk dari dokter yang merawat. Nah, teman autoimun sekalian, American College of Rheumatology membuat suatu rekomendasi bagaimana seorang penyandang rheumatik autoimun harus menggunakan obatnya pada masa pandemi COVID-19. Sebenarnya ini adalah merupakan suatu panduan bagaimana seorang rheumatologis harus memanage seorang pasien rheumatik autoimun pada masa pandemi COVID-19. Namun saya kira ini merupakan suatu informasi yang juga berguna bagi kita semua. Nah, teman-teman sekalian, dikatakan dalam rekomendasi ini, apabila memang terdapat indikasi medis golongan steroid seperti metilprednisolon, prednison, tetap kita bisa gunakan dalam dosis terendah yang bisa mengendalikan penyakit. Nah, teman-teman sekalian yang sedang menggunakan steroid, di masa pandemi COVID-19 sebaiknya tidak menghentikan steroid secara tiba-tiba, kecuali memang oleh petunjuk dokter teman-teman harus menghentikan steroid. Nah, teman autoimun, dalam kondisi pasien dengan rheumatik autoimun yang stabil, maksudnya kondisi rheumatoid arthritis Anda stabil atau lupus Anda stabil, dan Anda tidak terinfeksi COVID-19, semua pengobatan yang Anda sedang lakukan atau sedang jalani ini bisa tetap dilanjutkan. Jadi hidroksikloroquine, sulfasalazin, methotrexate, levodopa, mungkin mycophenolate mofetil dan beberapa agen-agen biologik tetap bisa dilanjutkan. Dan ini tidak boleh dihentikan atau tidak boleh dikurangi kecuali atas petunjuk dokter yang merawat. Nah, apabila Anda terdiagnosis dengan lupus dan baru terdiagnosis,
kita bisa tetap memulai pengobatan. Jadi jangan takut dan jangan menghalangi pengobatan Anda. Misalnya hidroksikloroquine tetap bisa diberikan, dan untuk pasien-pasien yang sedang hamil juga hidroksikloroquine tetap harus dilanjutkan. Bahkan pada kondisi tertentu apabila kita membutuhkan suatu biologic agent seperti belimumab, ini tetap bisa diberikan pada pasien lupus meskipun dalam masa pandemi jika pada pasien tersebut tidak terinfeksi COVID-19. Nah, teman autoimun, pada kondisi Anda menyandang rematik autoimun yang baru terdiagnosis dan Anda sedang dalam kondisi penyakit yang aktif, misalnya Anda menyandang RA yang aktif atau Anda menyandang lupus yang sedang aktif dan Anda tidak terinfeksi COVID-19, pengobatan Anda bisa tetap dilanjutkan. Jadi obat seperti hidroksikloroquine dan obat rematik lain, misalnya DMARD, seperti methotrexate, sulfasalazine, dapat tetap diberikan sepanjang memang ada indikasi untuk itu. Dan jika memang terkendali dengan baik, pengobatan seperti biologic agent seperti interleukin 6 inhibitor ini juga bisa tetap dilanjutkan. Nah, apabila juga kita memang membutuhkan, meskipun dalam masa pandemi COVID-19, sepanjang Anda memang tidak terinfeksi COVID-19, kita bisa juga memulai obat-obatan rematik baik DMARD konvensional atau bahkan biologic agent. Kita juga bisa tetap gunakan di masa COVID-19 ini apabila terdapat indikasi medis untuk menggunakan obat ini dan memang Anda tidak terinfeksi COVID-19. Nah, akan berbeda situasinya jika Anda seorang penyandang rematik autoimun, misalnya Anda seorang rheumatoid arthritis, seorang lupus, seorang Sjögren yang terdiagnosis COVID-19. Nah, bagaimana dengan sikap kita jika Anda terkena infeksi COVID-19? Nah, apabila Anda sedang menggunakan hidroksikloroquine, nah ini masih bisa tetap dilanjutkan. Namun obat-obat lain seperti sulfasalazine, leflunomide, methotrexate, dan agen biologik sebaiknya harus dihentikan atau ditunda untuk jangka waktu tertentu. Dan khusus untuk golongan NSAID atau penghilang nyeri, pasien-pasien COVID-19 dengan gejala gangguan pernapasan berat sebaiknya obat ini harus dihentikan. Nah, bagaimana dengan salah satu obat yang disebut dengan interleukin 6 inhibitor yang saat ini juga digunakan dalam pengobatan COVID-19, salah satu regimen untuk pengobatan COVID-19. Nah, apabila Anda menyandang penyakit rematik autoimun dan Anda terdiagnosis menderita infeksi COVID-19 dan sedang menggunakan IL-6 inhibitor, nanti dokter Anda yang akan mempertimbangkan apakah IL inhibitor ini bisa dilanjutkan atau memang harus dihentikan. Nah, teman autoimun sekalian, ada suatu situasi yang lain lagi. Jadi, Anda menderita suatu rematik autoimun yang stabil dan sedang diobati, tetapi Anda terpapar dengan COVID-19 namun tidak bergejala. Jadi, orang tanpa gejala. Nah, langkah apa yang akan kita ambil? Kita masih bisa melanjutkan beberapa obat-obatan seperti hidroksikloroquine, sulfasalazine, dan NSAID, tetapi mungkin kita harus menghentikan sementara beberapa obat-obatan seperti biologic agent selain interleukin 6 inhibitor. Untuk obat-obat seperti methotrexate dan leflunomide, ini belum ada suatu kesepakatan dan harus dihentikan atau tidak, tentunya ini adalah bergantung pada keputusan rheumatologis yang merawat Anda. Sehingga yang paling penting di sini adalah teman-teman sekalian harus tetap membangun suatu hubungan yang baik dengan dokter yang merawat, dan masa pandemi COVID-19 ini justru tidak merupakan halangan bagi teman-teman sekalian untuk tetap rutin melakukan pengawasan untuk penyakitnya. Nah, teman autoimun sekalian, sebagai kesimpulan, pada masa pandemi COVID-19, kita harus tetap membangun komunikasi dengan dokter yang merawat, jangan menghentikan obat tanpa petunjuk dokter, tetap waspada akan keluhan-keluhan seperti batuk, demam, dan nyeri menelan, dan tetap kita harus menjalankan program pencegahan yang dianjurkan oleh pemerintah dan tim medis, serta tetap menjaga kesehatan fisik dan mental. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam video autoimun rematik info yang lain. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk teman autoimun.